melebar, cuma secara garis besar nek wis memahami ini ku enak. Engko nek tekan 7 belenggu lah kita tekan GMP atau bahas mental building itu bahas apa secara garis besar. Kemudian mental building ini nanti membahas 6 prinsip rukun iman. Mental itu perlu dibangun. Ini sedikit ya, sedikit. Mental itu perlu dibangun. Sehingga pembangunannya itu juga ada cara nih. Versi metode ini, mental itu dibangun dengan 6 prinsip rukun iman atau dengan mengambil hikmah dari 6 rukun iman. Nanti ada star principle, ada angel principle, ada leadership principle, learning principle, vision principle, dan well organized principle. Itu pembangunan mental. Nah, mental itu sendiri kan cara berpikir dan berperasaan. Wong nek cara mikirnya bener, berarti mentalnya bener. Tidak ada yang bener. Wong nek cara berperasaannya bener, tidak ada yang bener. Meskipun tidak semuanya, tapi secara umum. Makanya kalau tidak aneh keliru itu mesti mentalnya itu keliru. Pembangunan mentalnya keliru. Nah di sini nanti akan dibahas cara nih bangun mental dengan cara seperti ini. Mental sudah terbangun, maka nanti dalam jalan hidup itu ya santai. Kemudian personal strength. Personal strength itu adalah ketangguhan pribadi. Itu nanti yang dibahas adalah 3 prinsip, 3 hikmah rukun iman yang awal, yaitu nanti ada karakter building, mission statement. Kita rasa tak tulis lah. Kok masalahnya yang jelas ini nanti 3 biarlah tulisnya 3 hikmah ya bah? orang yang membelakangi maksudnya trainer wong nulis ini orang lebih menang kok menulis harus bicara, tidak perlu membelakangi, kemudian tulisannya harus jelas. Iki ora jelas ya mbah. 3 hikmah rukun Islam yang awal. Rukun Islam yang awal. Jadi 3 hikmah rukun Islam yang awal itu nanti syahadat, sholat, dan puasa. Jadi hikmah syahadat, sholat, dan puasa itu diperes kemudian kanggo bentuk personal yang kuat, pribadi yang kuat. Kemudian social strength itu dibentuk, atau dalam social strength nanti dibahas 2 hikmah rukun Islam yang akhir. Niki syahadat, sholat, puasa. Niki zakat dan haji. Jadi ketahanan sosial itu nanti bisa dibangun dengan kita mengambil hikmah zakat dan haji. Meskipun ini cara urutan itu agak ikhtilaf kan. Nah urutannya kan aqimus sholat wa ita'uz zakat kan ngono. Syahadat, sholat, zakat, poso, haji. Neng kenapa ini kok syahadat, sholat, poso? Kok orang zakat dhisik? Nah ini hanya Pak Ari kan sini mengambil hikmah itu kan tidak harus urut. Ya ini tidak menjadi masalah meskipun tidak sesuai karo urutan di ilmu tauhid misalkan. Tapi naik ketiga itu hanya termasuk pribadi ke lain. Nah maka dari Pak Ari melihat itu karena ini yang diambil hikmahnya. Nek syahadat itu kan untuk pribadi, berhubungan dengan pribadi. Sholat juga dengan pribadi. Dewi wiso
poso itu dhewe ya iso. Tapi nek haji, nek zakat gak iso kok dhewe. Kita mengeluarkan zakat harus ada orang yang menerima. Makanya lain kemudian haji gak iso dewi, gak mungkin haji dewean di Baitullah itu mesti bareng-bareng. Nah, maka dari itu pinternya Pak Ari akhirnya terus disun dengan cara seperti itu. Jadi buku yang jilid 1 kalau di Grafika dikenal dengan istilah buku hitam itu nanti isinya iki dibedah selama 22 pertemuan, hampir 2 tahun. Terus 4 semester. Sebulan sekali. Bahkan nanti kalau puasa biasanya dipecah. Jadi iso lebih dari 22 pertemuan. Tapi buku nih handout-nya 22 buku. Nah, kalau garis besar kita sudah tahu di UPSI siji-siji. Balik regone IQ sih kita hapus. Regone prolog. Ya? Wah, orang layak untuk dipoto. Gawa buku banyak iling-ilingan. 3 kecerdasan. Fisik itu yo terdiri dari kepala, hidung, mulut, tangan, kaki, perut itu fisik kan. Nah, itu aplikasinya. Ya jeruane itu gak bisa ditelok karo moto. Lah, manusia juga. Manusia itu nek sing lara iku lahire sing lara apa jenenge keplathok utawa mripate lara atau pilek utawa untune ruwak lah itu ketok. Itu lara fisik berarti. Lara fisik bagiannya sama dokter. Dokter atau Bang Hafidin sebagai terapis herbalis yaitu hubungannya ngono. Nah, kita tidak dalam rangka membahas itu. Enggak membahas masalah fisik. Cara HP orang bahas masalah hardware. Tapi ISG itu membahas masalah software. Aplikasi manusia itu terdiri dari 3. Terdiri dari 3 hal yang di sini dikatakan 3 kecerdasan yaitu IQ, EQ dan SQ. Nah, IQ itu cara sederhana nih itu adalah kemampuan untuk berpikir. IQ berpikir. Intelektual, IQ itu intelligence cara bahasa Inggrisnya intelligence, quotient ora quotient ya parodi sih quotient question pertanyaan itu bahasa tulisannya question itu pertanyaan bacanya question bacanya question ini iki quotient tulisannya quotient bacanya quotient intellectual quotient kecerdasan dalam berpikir. Kecerdasan dalam berpikir ini meliputi 4 hal. Yaitu 1 angka, kemudian 2 bahasa, 3 gambar, 4 gerak. Tapi di ISG nanti di gerak nggak akan ditemukan ini bahasa aku dewe. Nanti di sana itu angka itu kan matematik, kemudian linguistik bahasa, kemudian visual itu kan ruang kok memvisualisasikan itu ya gambar iso nglukis iso apa jenenge cerita tentang gambaran. Kemudian gerak itu behaviorism, sikap gerak behaviorism. Nah kita dengan ini itu ya hampir sama lah. Ketika
kita melakukan atau bersinggungan dengan salah satu dari 4 hal ini, itu berarti sing aktif adalah intelektual. Itu berarti intelektual. Ngomong, orang pandai berbicara itu berarti intelektualnya ya. Sing otaknya sing mlaku. Kemudian gerak senam, senam, pencak silat, karate, main bola, itu berarti intelektualnya yang main. Pakai otak dia, pakai intelektual. Kemudian mau iso gambar, bangunan itu bangunan tukang kayu, kan itu gambaran itu, tak gambar gini, tak gambar gini, itu berarti pakai intelektual, pakai otak. Lah, kecerdasan dewi itu sebenarnya kan versinya masing-masing ya. Kayak Kusuma punya ya cosmic intelligence. Kalau Pak Munif Khotib itu multiple intelligence. Itu apa jenenge punya sendiri. Ya duwe jenenge wong kan duwe karangan dhewe sini. Ya sama, tapi dengan bahasa yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Contoh Nek Munif Khotib kan orang pendidikan. Dia mengatakan multiple intelligence. Itu yang dibahas nek nokine IQ dong. Ono iki mau spesial apa spasial ono kinestetik. Bocah cilik iku cerdase itu beda-beda. Ono sing gurake aktif, tapi nek dikongkon ngomong ra iso, itu berarti kinestetiknya. Geraknya yang cerdas. Tapi kita tidak bahas itulah. Cara selingan yang jelas kita kembali di 3 kecerdasan ini. Jelas kecerdasan yang pertama adalah IQ, itu meliputi 4 hal. Kemudian bahasa, angka, dan jenis gambar. Itu intelektual. Nek bahasa IS gini ya, namanya keetikan ya, kecerdasan intelektual adalah adik ya sapal kemampuan seseorang yang berkutat pada linguistik, numerik, spasial, dan behaviorism. Bahasanya enggak sederhana nih kemampuan. Padahal dulu BH terus melek. Behaviorism itu sikap, Mbak. Behaviorism. Nah, itu definisi, tapi secara sederhananya ya kemampuan untuk berpikir. Nah, ini perlu diulang-ulang. Kita ngerti lah, kita itu punya. Jadi kita dikasih 3 potensi ini oleh Allah. Dan yang terpenting 3 hal ini gak boleh dipisah-pisahkan. Semuanya harus jalan. Kalau ada sisi yang gak jalan berarti gak normal. Hidup kita tuh gak normal. Dan kebanyakan sing jalan kayak siji tok. Sing loro gak balik jalan. Sing jalan kayak intelektual tok. Emosi dan spiritual gak balik jalan. Karena memang di dunia pendidikan kita, di keseharian kita, sing diarani cerdas ya utek tok. Jarang ditambah cerdas emosi dan spiritual. Makanya Pak Ari Ginanjar itu kemudian dia itu mencari karena Pak Ari itu intelektualnya cerdas. Jadi wong intelektual cerdas yo mikirnya tertiti, mencari kemudian menemukan konsep ini. Ya meskipun orang ilmuwan luar itu sudah menemukan konsep ini, tapi akhirnya di Indonesia itu yang mempopulerkan itu Pak Ari Ginanjar, sehingga beliau dianugerahi dengan titel dokter honoris causa di bidang ISQ. IQ. Yang kedua EQ. EQ. Ini ya. Kita api. Berpikir, kemudian iki merasa. Sampai itu IQ mungkin harus ditanggapi. Tapi itu jadi makanya kita explore. Ayo Jus. Pokoknya ngomong Jus.
Kita ini diskusi. Apa yang saya sampaikan tadi mungkin sampean ganjal, gak setuju, atau ada pertanyaan atau ada tambahan, ben jagungnya gayeng. Masuk ya? Nek iku kata mental, cara mental apa penjabarannya apa? Mental Iya. sendiri dong. Berarti keluar dari sini Mbak ya. Oke. Mental. Tadi tak sampaikan mental itu cara berpikir dan berperasaan. Tak singgung ini janjane ini pertemuan ke-10 Mbak. Iya karena mentalnya kudu ditata. Secara bahasa lah. Itu dia Oke. Nek diurutno konggone 3 kecerdasan ini, nanti mental itu di EQ, di emosional. Nah, emosional itu di perasaan. Jadi 3 kecerdasan ini Mbah, nek coro saya pakai bahasa ahli hipno itu adalah sadar, prasadar, bawah sadar. Ya, sadar, prasadar, bawah sadar. Nek coro apa jenenge agama Islam, iman, ihsan. Jadi yang paling dua paling jaba iku Islam, menjero sithik iman, menjero neh ihsan. Mental nggone iman. Berarti iman itu adalah dengan keyakinan. Mental itu berupa aplikasi. Software. Lah, definisinya mental sama eling-eling. Engko ya wis mbok eling-eling, mbok angen-angen ya ketemu. Cara berpikir dan berperasaan. Yo, memang ini kan memang sudah ada. Semuanya ada. Artinya ISG itu adalah metode yang ditemukan Pak Ari untuk memahami tentang kehidupan. Makanya di dalam Islam itu terus akhirnya kan terus dikawinkan, dikerucutkan oleh Pak Ari ke agama Islam. Kemudian muncullah istilah ihsan, iman, Islam. Kan di situ. Jadi ya memang sudah ada. Makanya nanti ditarik kemanapun itu nanti ya bisa. Coro Jawa, coro agama itu nanti akan ya itu. Dan Pak Ari menekankan ESG-nya ini kan kenapa ESG ora IESG yang dibahas kan ESG emosional dan spiritual dok. Karena intelektual itu banyak orang yang bahas. Pak Ari pengen mengajak kepada kita untuk sadar bahwa ternyata selain intelektual itu ada 2 kecerdasan yang lebih hebat lagi. Dan kita punya, cuma nama dia kadang nggak patek ngopeni. Nah, apa masalahnya itu sehingga dia itu membuat buku itu karena pencarian tadi. Jadi mental lu cara berpikir dan berperasaan. Contoh aplikasi nyata gini barusan. Nek sampeyan itu cara berpikirnya adalah cara berpikir yang materialis. Iku sampeyan lumorene apa yang majelis kene iku mikir. Aku untuk apa ya? Untuk berkat barang untuk berkat dalam doa. Ini berarti pola berpikirnya materialis. Sehingga sampean juga ini untuk cara rene itu mungkin karena untuk berkat atau karena untuk apa? Iku mental cara berpikir. Termasuk sampean kerja. Nanti arahnya kenapa kok mental dibangun dengan prinsip rukun iman? Yang pertama star principle. Prinsip lillahi ta'ala. Sampean kerja, cara berpikir sampean, aku kerja karena golek nafkah, tak nggo nafkahi anak bojo. Iku tok titik. Berarti mental sampean yo cara berpikirnya yo ikut tadi mengerucut baik golek nafkah atau guna kewajiban. Lah,
nek umpamane cara sampean kerja kok hanya sekedar golek nafkah atau golek duit, kok terus ono pekerjaan yang lain yang lebih, ya mungkin sampean iso ngaleh kan. Atau ono madrasah orientasinya karena bekerja, golek duit. Dan kono peluang liane ya betul. Tapi nek orientasinya adalah cara berpikir dan berperasaannya adalah karena luhurno agama Gusti Allah, karena berjuang. Ya wis istiqomah kan. Ya bisa ditangkap Pak? Bisa. Jadi cara berpikirmu itu harus didasari dengan bangunan, harus dibangun dengan bahan-bahan yang benar. Masalahnya banyak orang berpikir itu didasari dengan dibangun dengan bahan yang salah. Yaitu mau ngojang ngaji untuk apa leh? Kan ada yang mau berpikir seperti itu. Lalu kok melesot selawatan kok nggon saling tempat sampah nggon dalan-dalan. Lah ada enak omah tengok-tengok. Lah kok ngopo selawatan? Karena berpikir mereka adalah karena apa-apa jenis orang karena mahabbah, orang karena seneng Kanjeng Nabi kan. Karena berpikir mereka ya golek enake kan gitu. Nah ini di semua hal itu nanti menentukan pola pikir, ini mental itu menentukan. Nah, mental wong keset, ya wegah bengi-bengi metu. Ya, mentalmu kan mental semangat untuk bersosialisasi, nanti ya orang diwegah. Nah, itu mental. Jadi mental itu berada di dalam, tapi rumpul jeruk dalam. Orang punya pikiran, tapi nak punya perasaan. Makanya sebenarnya aplikasi atau perkawinan antara tiga hal IQ, EQ dan SQ kan gini. Yang paling jero kan SQ. Apa jero ku SQ? Isine itu adalah nilai-nilai percikan nilai-nilai Asmaul Husna. Jadi Gusti Allah nyiptakno manusia itu dibagi software bawaan berupa percikan nilai-nilai Asmaul Husna. Contoh jujur. Semua orang itu pasti pengen jujur. Wong tukang ngapusono kaya apa nek dihapusi mesti lara hati. Pasti dia juga pengen dijujuri. Wong itu mesti pengen sing apik-apik. Karena ada Asmaul Husna al jadi yang maha indah. Kemudian wong itu mesti pengen pintar. Karena ada Asmaul Husna ar-Rasyid. Wong itu pengen disayang, pengen dicintai. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Wadud. Jadi sifat Allah Asmaul Husna itu terpercik dalam fitrah kita, terpatri dalam diri kita yang paling dalam software. Nah ini menggebu-gebu ingin keluar. Jadi rasa jujur itu pasti ingin keluar. Cuman nanti ada belenggu. Kok rasa metu karena ada belenggu. Nah setelah keluar, kok dia lolos dari belenggu itu ditangkap oleh mental. Ditangkap oleh mental. Contoh sampean ditangkap oleh mental, kemudian mental diproses akhirnya dikeluarkan lewat tindakan. Contoh, sampean kan mau saya katakan duwe software jenenge jujur lah. Jujur. Ono wong tuku paku. Sekilo janjane 15.000. Dibagi duit 2 lembar. 2 lembar itu duit 10.000 mbek 15. Rumansane sing tuku. Padahal duit iku 10 ambek 10. Nah, terus yang tuku main sampean ngomong pas Mas ya. Terus lu mau sampean gak delok. Baru sampean delok kok 10 ambek 10 berarti 20. Perasaan ingin jujur itu pasti ada. Nah, belenggu juga datang nanti.
5.000 lumayan ki ngopi. Ini kepentingan dan kepentingan masuk. Nek belenggu ini kok semakin kuat, berarti rasa jujur ini akan tertutup. Nek tertutup berarti mentalmu nanti ya mental ngapusi. Kan ya, cara berpikirmu kan meneng aja. Akhirnya tindakanmu ya menang. Tapi nek belenggumu itu nanti bersih, sifat nilai jujur ini muncul, kemudian ditangkap oleh mental. Wah, nek umpamane aku iki apa jeneng menang, aku berarti kan ngapusi. Nek aku ngapusi kok iso ae iso aku dihapusi kok. Itu standar. Atau nek mentalmu dibangun dengan rukun iman, rukun 6 rukun iman. Yang pertama lillahi ta'ala. Iya wong iku gak ngerti. Tapi Gusti Allah kan roh. Nah ini berarti dibangun dengan lillahi ta'ala. Ya akhirnya terus actingmu apa jenenge actionmu apa? Mas. Jadi nah ini tergantung dengan mental sikap apakah akan ngundang sing uang mau pembeli mau atau tidak, itu tergantung dengan pola pikir. Nah ini namanya mental. Nek mentalnya bener mesti diundang dibalik no. Nek mentalnya ora bener ya wes betulan alias keleresan karena ingin ngopi. Kira-kira ngono lah. Iya Pak. Masuk. Apa pengen menyampaikan contoh liyo? Kira-kira. Kemenang apa balekno? Ya rasa ingin membalikkan ya. Tapi kira-kira belenggunya ini. Lumayan bensin. Lumayan. Sak gelas ya itu. Iku ngono lah. Ini Mbah Hamid ini. Iso ditangkap apa penjelasan. Cara menanggap istilah iso. Cuman cara awake dhewe kan sampe bener sing Iku mau tidak ilmu aplikasi melakukan kesehatan. Ya makanya ini tergantung dengan mental. Nek mentalnya itu kuat, pasti aplikasi tindakan itu apa yang kamu lakukan sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Persamaan ini ya, misalkan dia dengan kategori itu, dia tidak menggunakan sebelah question, tapi karena logistik betul. Oke. Dulu lah kalau nomor positif kategori ini. Kategorinya itu nanti Lillahi ta'ala. Nah, berarti pembangunan mentalnya itu bukan berdasarkan star principle. Dia tidak menggunakan star principle. Karena star principle itu semuanya dilakukan berdasarkan Allah pertama dan utama. Meskipun yang kedua dan ketiga nanti karena yang lain, tidak apa-apa. Karena apa? Karena di bosku, ya akhirnya untuk dia hanya melakukan IQ dan EQ. IQ-nya, nek umpamanya aku ketemu bosku, apa nanti bosku aku dipecat, aku nanti penggawean, otak intelektual, emosionalnya mungkin bosku sampai ngono kosong. Nah, itu hanya emosi. Dan hanya emosi, makanya IQ dan EQ itu bisa mengantarkan kita sukses hanya di dunia. Jadi berpikir dan merasa itu bisa sukses, tapi suksesnya nak dunia. Dan sementara kita, khususnya kaum muslimin, urip itu tidak hanya di dunia, tapi ada kehidupan yang akan datang, maka harus menyertakan spiritual, yaitu tentang ketuhanan, tentang makna hidup. Dan makanya banyak orang-orang yang non-muslim, mereka itu sukses di dunia. Karena apa? Karena emosinya tinggi, emosinya cerdas. Pebisnis itu pasti emosinya cerdas. Dia bisa merekrut klien, kemudian mendapatkan tender, itu pasti emosinya cerdas.
dia bisa dipercaya itu kan gue emosi sih Bang. Nek emosinya kok lemah, orang mungkin mau percaya. Mungkin dia sekali bisa mendapatkan proyek, 2 kali bisa, 3 kali bisa, tapi suwe-suwe kan uang diintek. Alah uang itu ora beres itu. Lambat laun lama kelamaan mesti uang itu ya mau ora percaya karo dia. Tapi karena dia punya intelek emosional yang tinggi, membangun kepercayaan, ya minimal itu klien saya biar puas. Itu berarti hanya emosi. Bisa sukses di dunia, tapi karena tidak ada spiritualnya, ya enak dunia toh. Dan emotional quotient saat ini itu sudah sangat disadari oleh pebisnis kelas internasional sekalipun. Contohnya kayak Alfamart, Indomart itu kan sudah menggunakan itu, sehingga karyawannya diwajibkan ketika kita lagi masuk rono, selamat datang di Alfamart, silakan berbelanja, habiskan uang Anda. Kan ngono. Karena ya itu adalah kecerdasan emosi. Secara hitungan itu malah ngentekno tenaga, alon menang. Iya. Terus anu ya, misalkan di luar yang menggunakan intellectual Quotient. Ojo kau. Ana tak rondi. Quotient. Dua-duanya kan di luar saya yang spiritual. Iya. Dalam arti intelektualnya oke, rasa oke, dalam arti kejujuran. Terus dalam arti akhirnya hubungannya vibrasi. Apakah itu bisa ketika kita melakukan teknik itu, menjalankan, apakah kita bisa bertemukan ngomong sampai ini ku. Soalnya kan selama ini sing tak alami ya secara pribadi ya. Saya menggunakan teknik-teknik itu alhamdulillah sudah berjalan alhamdulillah. Tapi ternyata yang saya jumpai ya nyatanya berlawanan dengan saya, maka dipertemukan langsung jujur nyatanya. Oke. Karena Itu berarti pakai nanti kita akan ketemu dengan kekekalan energi. Energi itu tidak akan hilang, tapi hanya berubah bentuk. Ketika kita mengeluarkan energi positif, yang akan kembali pada kita pasti positif. Kalau kita memang sudah punya karakter jujur, itu pasti kita akan ditemukan dengan orang-orang yang jujur, meskipun ya sok-sok sesekali ditemukan dengan orang yang tidak jujur. Tapi nanti secara otomatis alam itu akan menyeleksi, sampai itu pasti akan cerak kumpul karo saalirannya sampean. Sampean misalkan apa jenenge seneng bola misalnya. Seneng bola ini banget. Kok terus ketemu karo kaya awak-awak ora seneng bola. Paling ketemunya ya hanya sekedar sabutuhe. Tapi pasti sampean kok akan ada kecenderungan untuk mencari konco-konco sing hobi bola. Karena nek bola itu mungkin setiap minggu ada pertandingan, enggak ada kepentingan nonton bareng. Tapi yuk tetap ketemu wong sing ora seneng bola ya tetap. Cuma sampean itu tidak akan mendapatkan rasa nyaman ketika berlama-lama dengan orang yang tidak suka bola, karena bahasanya itu pembahasan liyoy. Si sampean gak nyamani bahas bola. Nek bahas bola, podo-podo seneng bola, kan nyaman. Begitu juga jujur. Sampean kita sudah berusaha untuk jujur. Ya sangat mungkin kita nanti sering ketemu dengan orang yang tidak jujur, tapi itu hanya sementara. Pasti sampean lah gak betah. Kita lah gak betah. Kita punya karakter jujur, kok kumpul karo wong sing ora jujur. Dalam berbisnis lah. Justru biasanya mana ini ya? Misalnya kita memberi Dia itu rugi sebenarnya. Untungnya sepisan. Terus misalkan aku bisa kontrol ya, orang lagi kelas C. Iya lah. Misalnya suatu saat terus akhirnya bisa mendalami dengan kita melakukan kegiatan itu dengan memandang orang itu bisa ada teknik yang sederhana dengan kita pandang dari badan ya,
ibadah yang bisa ke situ ya. anu dari gestur lah. Nah, Ya nanti akan yang namanya ada istilah osilasi matul hasil itu ya suwi ayo kudune sabar waktu li zamane tapi itu kan ketika kita ketemu materi kalau kita apa jangan mau mengamalkan kita nanti kenal tiga kecerdasan kenal ZMP itu ya wis iso artinya hati ketika zero mind proses itu kan kita menghilangkan belenggu-belenggu hati kita ngilangno gak mungkin lah kayaknya ya kita menipiskan atau mengurangi mengikis mempersedikit ngepres atau ngresiki belenggu hati meminimalisir nek iku wis iso bah itu kan saurane kok nanti ada ilhamil malaikah cara bahasa hikmah kan wiridan itu kan sebenarnya kan repetitif mojipolan kita mengulang-ulang suatu yang baik akhirnya itu kan membersihkan hati membersihkan pikiran ketika hati pikiran kita bersih ilhamil Gusti Allah medun kan terus kayak itu seakan-akan nanti roh lagi ketemu sepisan ae wangi kita dalam pikiran deh tipikal wangi kita yo ora patek cocok aku itu mungkin atau step berikutnya dari gaya bicara nek dari penampilan orang urung sel kedetek mungkin biasa lah ngapain kemudian bicara nanti kita bisa wah ini karakternya ini itu kan bisa dan itu kan bisa dipelajari tapi itu bukan tujuan utama sebenarnya kayak isi manusia ya itu pakai ilmu kan ilmu intelijen kan ya yang ilmu bahasa ya iso tapi bukan itu Mbak itu bukan tujuan utama artinya wong sing di tujuan utama kita kan menjadi kekasih Gusti Allah begini maksudnya wong sing dikasih Gusti Allah itu kadang-kadang diweki keluyan roh wong liya roh karakter wong liya kadang-kadang diweki keluyan malah ora roh blas jadi paling di Gusti Allah ono sing diweki keramat iso wiber iso nebak wong dan lain sebagainya ono sing diweki keramat malah ngerti apa-apa. Nah, itu hanya sekedar itu bukan tujuan utama sekedar selingan itu hanya sekedar variasi yang terpenting adalah bagaimana ketika kita melakukan sesuatu itu lillah makanya nanti di spiritual quotient itu nanti kan ada arti makna nilai dan tujuan hidup arti hidup kita itu apa mengelola bumi sebagai khalifah dikelola dengan ilmu pengetahuan tentunya nek ngelola gunung ini, nek ngelola laut ini, ngelola pariwisata ini, ngono ilmune dhewe-dhewe. Itu arti hidup kita. Kemudian nilai, makna hidup kita adalah rahmatan lil alamin, memberi rahmat. Gunung boleh dikelola dengan ilmunya ben apa mendapatkan bisa memberi rahmat. Ojo rusak. Nah, itu makna. Terus nilai Asmaul Husna itu tadi software yang ada di dalam nilai hidup kita itu sebenarnya kita memunculkan itu. Nah, ketika kita jujur, itu nek wis kerana spiritual, ketika kita jujur, sebenarnya kita ini ingin mendekat kepada Yang Maha Jujur. Bukan karena ben aku disenengi atasanku. Boleh aku ben senengi atasanku, tapi nomor sekian. Nomor pertama dan utama aku jujur ini karena aku ingin mendekat dengan Sang Maha Jujur. Aku seakenan karena saya ingin mendekat kepada Yang Maha Rahman Rahim. Termasuk Abu Hanifah itu kan gak gelem nggo pakaian sing eli-eli. Gak gelem nggo pakaian sing murah-murah. Pakaiannya sing istimewa-istimewa. Apakah itu berlebihan? Enggak, karena dia ya seorang sufi juga. Karena dia apa? Karena dia ingin terlihat jamal, terlihat indah. Kenapa? Karena pengen terlihat karena Allah suka yang indah-indah. Innallah jamil yuhibbul jamal. Ini kan berarti kan motivasinya Gusti Allah.
akhirnya kesimpulannya wong sing klumprung, wong sing ketoke apa jenenge ora keren iku urung mesti krana Gusti Allah. Wong sing sugih mleke duwe urung mesti dhek kedonyan. Dadi wong sing wiroi utawa zuhud, wong sing zuhud itu kan urung mesti wong sing ora di duit. Banyak sekali wong sugih itu ya warok, zuhud. Berarti tinggal softwarenya, tinggal orientasinya, tinggal mentalnya, cara berpikirnya berdasarkan pada Allah atau karena makhluk. Begitu juga ngaji. Wong ngaji itu kan motivasinya kan beda-beda. Ini yang kita maksud motivasi utama loh ya. Motivasi pertama loh. Cara bahasa agamanya niat lah. Niatnya kan beda-beda. Contoh sholawatan. Wah nek sholawatan itu halnya mati undu ana musik kabeh geleng-geleng lali kabeh barang dengai. Motivasinya itu yonto. Sholawatan wah Habib gandeng-gandeng umpamane. Musiknya enak. Tuh, pengen sholawatan ben ketoke ahli sholawat. Motivasinya beda-beda. Boleh, tapi di ESG diajarkan itu tepatkan di nomor yang sekian. Nomor pertama dan utama harus lillahi ta'ala. Itu mental, Pak. Mental kita harus dibangun dengan itu. Ngopo-ngopo itu harus lillahi ta'ala. Dan ketika mental itu dibangun dengan star prinsipal dengan lillahi ta'ala nanti, itu apa ngelakon elek ya wis gagal di niat. Contoh, apa ora salat lillahi, apa maling lillahi, wagu wis gak dadi. Ini kan asidon. Nah makanya ketika sudah memahami ilmu ini, kita nanti melihat manusia itu hanya ukurannya adalah ketakwaan. Nah, ukuran ketakwaan itu bukan pada jabatan, bukan pada posisi, tapi pada akhlak. Wong nek wedi karo Gusti Allah, iku akhlake mesti apik. Wong nek wedi karo Gusti Allah mesti ngurmati sesama. Nah, dhek pangkate dhuwur lah, posisi dhuwur lah, tapi ora pate di akhlak itu. Kita yang beri SI nanti iso ngukur wis. Nah, ini kita menghormati dia ya biasa-biasa saja. Tapi wong iki ora patek apa jenenge? Ora patek sugih ya ora patek keren tapi kok akhlake luar biasa. Lho wedi karo Gusti Allah luar biasa. Berarti orang itu bagi kita itu orang yang terhormat di hadapan Allah. Kan ngono. Tapi meskipun demikian semuanya harus dianggap sebagai makhluk Gusti Allah. Gak terus ngenyek, orang terus merendahkan, enggak. Tapi orang memuliakan, orang menghormati itu kan sesuai dengan porsinya. Semuanya harus dihormati. Kita menghormati anjing, ini apa mlebu ngomah ya digusah. Itu menghormati anjing. Wah anjing ku bawa najis, menghormati nih kok terus monggo pindah. Najis kabeh malah. Tapi nek gusah itu berarti menghormati dia karena tempatnya harus di sana. Sembelih tak sargano. Termasuk menghormati pitik ya disembelih. Ora disembelih sakake. Kan ngono. Iki wis ngendi-ngendi. Ya tidak apa-apa tapi Suatu saat pelajarannya pasti kan sampai 2 tahun penjabarannya ya sampai kemana-mana dulu. Nah kehidupan wong iki wae wis mau wis aku bahas mental building ya termasuk personal strength, social strength wis mlebu kabeh. Karena memang terkait. Kita bahas satu kasus itu nanti ya memang ketika kecerdasan terus semuanya itu nanti terkait. Makanya dengan adanya diskusi itu kan sebenarnya kita bahas materi itu secara struktural, tapi dengan diskusi itu lebih kaya akan hasil, lebih kaya lagi nih dilakoni. Karena ISG itu ilmu laku, gak begitu penting kita paham materi, tapi yang penting untuk sidik dilakoni. Sehingga aku sesasi sepisan nih ben untuk materi, terus tinggal latihan sesasi, jadi materi sing wis untuk itu wis dilatih sesasi wis. Terus latihan sesasi kan wis iso lah ditambahi materine.
Mboten kan. Ora kok terus bintang apal dan iso dan sudah di trainer gak iku. Tidak seperti itu. Gak penting jadi trainer itu. Karena ilmu itu ketika kita amalkan itu. Ada kasih Nabi. Man amila bima alima alimallahu ilma lam ya'lam. Aku lebih cenderung itu wong sing ngamalno ilmu sing dingerteni. Kita ngerti satu ilmu, sedikit ilmu kok diamalno. Iku Gusti Allah bakal maiki ngerti ilmu sing ora dingerteni. Iku konsepnya. Makanya ilmu sing manfaat ya sing diamalno. Ya kita kalau tidak mau mengamalkan ilmu, hanya disimpan kemudian tinggu genggengan kanggo apa jenenge pamer kepinteran, kanggo umprus, kanggo gedebus, ya ora manfaat. Tidak manfaat. Ilmu sing manfaat itu ya sing diamalno. Dan kita mengamalkan ilmu, nanti kita akan ditambahi ilmu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Oke, ya Pak. Ada lagi? Bang Yus, kamu nek bilang ngetok bilang mau apa diurai ini masalah kehidupan ini. Nek bilang berarti duit yo kerja. Sebenarnya aku rasa bilang santai. Semua orang pasti punya masalah. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Menghadapinya dengan pusat ya santai-santai aja. Dengan dipilih gue akal, gue intelektual, gue budrak kan gue intelektual. Yang dipilih dengan ISG, emosi dan spiritual. Ya, jadi Pak Hafizin kan apa? Sering ketemu apa orang-orang yang tidak jujur. Oh iya, sharing. Tapi nek aku malah apa kesempatan. Maksudnya dalam arti nek misal mental kuat, ini kan iso kanggo narik. Salah satu contoh aku pribadi maksudnya partner kerja kan ya dengan apa kejujuran mental kompetitif akhirnya partner ini mau bisa ketarik sama lo. Ini kuat tapi ini kuat ini ya. Lah ya makanya mau kudu kan aja mentalnya kan ayo kudu kuat tenan. Harus sampai awak dhewe sing katut. Rujukan Jawa itu sing katut. Iya melihat kapasitas juga. Enggak kok terus nek sekiranya kok kita melihat kapasitas orang itu kok misal ditarik kok angel yo ditinggal aja kan ngono. Ya ora usah maksudnya enggak usah dideketi terus kirane kok ben melu ya enggak usah. Kapasitas orang itu kok memang apa sulit ya. Tapi nek kita kok hanya bisa ditarik ya kesempatan untuk iki lho menularkan itu mau mental kejujuran. Nek kejujuran bukan mental ya menularkan itu ngajak dakwah. Jadi mental building itu kan 6 prinsip itu sekalian tak sampaikan ya. Biar nanti pertama cara berpikir kita harus nilai ta'ala. Apa yang kita lakukan itu harus kita dasarkan pada nilai ta'ala. Ini gak gampang ini. Saya ngobrol sih rumus iso. Karena jeneng urip tentunya ada kepentingan, itu jelas. Tapi kita usahakan kepentingan itu di nomor sekian, nomor lillahi ta'ala. Contoh kayak maman aku kerja. Ya lillahi ta'ala karena aku kerja karena perintah Gusti Allah dikon kerja. Kemudian yang kedua bentuk duit, yang ketiga engko iso ngene. Itu berarti yang pertama lillahi ta'ala. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua angel principle nanti diambil dari iman kepada malaikat. Kita meladani malaikat. Malaikat itu seorang hamba, seorang makhluk yang punya karakter jujur, tanggung jawab, loyal, integritas. Ini kula. Itu malaikat itu ora ono sing suloyo.
dikongkon nurono udan ya nurono udan to. Dikongkon jaga neraka ya jaga neraka tok, ora ono. Malaikat jaga neraka terus huring iki cek ijolan sekali-kali. Kan Ridwan ke sing nang neraka tak sing kalau delok swarga kan enggak ada. Apa healing? Israel wah aku kok susu kok sakake wong tak pateni ae. Gendenan karo Israfil mamane. Ya enggak ada. Jadi dia konsisten dengan tugasnya. Nah, kita meneladani itu. Meskipun manusia itu lebih unggul daripada malaikat, tapi kan tidak ada salahnya kita meneladani sifat malaikat itu. Kemudian dari teladan sifat malaikat itu akan muncul kepercayaan dari orang lain pada kita. Jadi setelah kita melakukan suatu lillahi ta'ala, pola pikir kita yang kita lakukan ini agar orang itu bisa percaya kepada kita. Awak dhewe iku dipercaya. Ora dianggap tukang hapus-hapus, ora dianggap tukang dapus dan lain sebagainya. Itu prinsip berpikirnya. Aku kerja karo wong, utawa aku bisnis karo wong. Iku pertama lillahi ta'ala. Jadi memang Gusti Allah ngongkon aku golek maisha hubungan karo wong. Mana tak lakoni, aku kerja. Wong aku urip butuh mangan. Ini pertama perintah Gusti Allah ya, lillah. Iku wis dinilai ibadah. Yang kedua, aku kerja iki kudu tak lakoni dalam rangka ben aku jadi percaya wong. Nek ben dipercaya wong, ya kudune kita mengikuti carane malaikat tadi, jujur, tanggung jawab, disiplin, loyal. Itu. Kemudian dibangun dengan prinsip yang ketiga, dilanjut dengan prinsip yang ketiga, leadership principle. Prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan itu secara garis besar, setelah kita lillahi ta'ala, kita pengen dipercaya oleh orang, meneladani sifat malaikat tadi, kita harus sadar, kita ini pemimpin. Kita ini pemimpin, minimal memimpin diri kita sendiri, dan yang namanya pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nek bakal dimintai pertanggungjawaban, kudunya hati-hati. Dan pemimpin sing genah itu sing piye? Anu to Kanjeng Nabi. Jadi kita selain mengambil teladan dari para malaikat, kepemimpinan kita itu kita mengambil teladan dari Kanjeng Nabi. Jadi pola berpikir kita karena Allah, meneladani sifat malaikat, anut gaya kepemimpinan Kanjeng Nabi. Kemudian tambah prinsip yang keempat, yaitu learning principle atau prinsip pembelajaran. Itu diambil dari hikmah iman kepada kita. Kita harus mau belajar. Jadi awak dhewe wis lillahi ta'ala, wis anut malaikat, anut Kanjeng Nabi dalam segi kepemimpinan. Kita kudune gelem belajar. Awak dhewe iku karo Gusti Allah dikon belajar. Ora usah mlepuh. Wis pinter ya pinter, tapi tetap harus belajar. Sesuai dengan apa jenenge perintah Gusti Allah. Yaitu talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal hadi. Ono dasare. Nek wis kita mau belajar, kita wis merasa kita ini pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban, kita gelem belajar, kita harus punya visi. Iman kepada hari kiamat itu diperes menjadi vision principle, prinsip visi. Itu tujuan. Urip iku kudune duwe tujuan. Mlaku duwe tujuan. Sampeyan kerja iku kudune duwe tujuan. Kerja duwe tujuan wis pokoke gawe untuk duit itu tabung sembongko, ayo akhirnya enggak semangat. Wong melakukan sesuatu enggak ada tujuan. Yang terakhir, prinsip well organized principle itu diambil dari hikmah iman pada konter dan konter. Setelah rangkaian lillahi ta'ala, itibar malaikat, kita ini pemimpin, kita harus belajar, kita harus punya tujuan.
Yang terakhir, pola pikir dan perasaan kita harus dasar dengan bahwa semua yang ada di dunia ini tidak lepas dari keteraturan Gusti Allah Ta'ala. Kita boleh hitung, ya kan, ngitung wah iki tak tebas 10 juta metune kira-kira 15 juta. Secara hitungan ya bisa. Tapi tetap harus punya prinsip WOP, well organized principle, bahwa sing ngatur kabeh Gusti Allah. Aku mek ngira-ngira. Dadi nek kira-kira aku iki kok untung semene, kok ora untung semono, ya berarti keteraturan Gusti Allah iku ya sing terjadi itu. Gak usah kecewa. Nek malaikat ora itu Gusti Allah. Jadi dengan mental ini ya kita ya wis la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, wis ora kuwatir. Ya kecewa, oke lah kecewa, emosi kita mungkin akan merespon, tapi ketika harus dibalik dengan lillahi ta'ala ya wis dibalik dengan organized principle, dengan prinsip keteraturan ya wis kabeh Gusti Allah. Iku kecewanya mek sediluk terus langsung balik ngene iku. Karena kita punya mental yang kuat. Ning umum kan ora. Wis budi albadil ora iso ngalor, ora iso ngidul, ora ono sing ditulungi akhirnya terus saya mbah anjen wis takdiri. Lah mbah anjen wis bagiane. Itu tidak bisa kita benarkan 100%. Karena mereka itu ora ono sing ditoleh. Artinya prinsip pertama bukan start prinsip, bukan nilai ta'ala. Dia itu melayani Gusti Allah ya krana ora ono sing di hampre. Padahal perintah Gusti Allah itu di prinsip ini yang pertama begini Gusti Allah. Sama dengan JRA, berobat itu pertama dan utama ya harus Quran, sering dokter saya. Iku start prinsipal iku, Pak. Sing dibahas start prinsipal iku. Prinsip tauhid. Tapi umumnya orang ndase bilang ya orang warung. Padahal sing maksudnya ora pilih. Nah ya, tapi mentalnya, cara berpikirnya kan nek tak ombeni budrek itu waras. Loh, ini loh, mentalnya itu berarti pembangunan mentalnya ini sudah ora pas. Yang pas bagaimana cara ISG? Cara ISG loh ya sing pas. Ya Allah, kabeh sing nok jero ati, nok jero pikir, nok jero rasa, kabeh iku Gusti Allah sing marasno, sing nyocokno Gusti Allah. Nek aku tuh ikhtiar. Karena ada prinsip kepemimpinan, ada prinsip keteraturan tadi. Ikhtiarku yang paling tak yakini ya tuku budrek. Kenapa butuh budrek? Karena budrek itu wis diracik oleh ahlinya sedemikian rupa dengan ilmu, dengan prinsip pembelajaran tadi. Budrek tak ombe dengan tujuan ya ben Gusti Allah marasno lantaran iki ora usah diucapno nek ngene pikiran kudune ngono, sehingga umpamane engko diombeni budrek ora waras. Oh mungkin Gusti Allah ling megi jodoh ora iki. Golek liyane ora kok mah itu budrek. Lah sing tak rolas tak ombeni tak rolas uje. Nek budrek ora mempan budrek. Ramati. Iya deh. Ini kan terus nyalah no dokter itu ramati, alah semua itu ramati. Nah, ini prinsip orang lain kan rangut. Terus nek misal ngono kan, misal cara kerja niate sing ibadah krana lillah tapi rugi kan, niku masuke napa? Masuke dicoba takdirne ngono. Nek bahasa coba karo takdir itu nanti akhirnya runtutannya harus kita telaah lagi. Dikatakan cobaan itu ketika kita nggak punya salah, kita akan diangkat derajat kita tersebut. Nek umpamane awak dhewe di salah kok terus awak dhewe diweki musibah, itu rugi kan musibah termasuk. Berarti mungkin kena andap. Nek umpamane ketek kok aku ke yo wis sak mampu-mampuku. Terus ya. Rugi dan yang tertunda.
Ya tapi kadang wong kan memang ngono nek ora didasari dengan spiritual ya akhirnya ya nek mamane rugi wah iki antep apa saya iku sing ngerti sing anu dhewe nek duwe salah ya dan istighfar sing akeh tobat nek umpamane ketok ora salah berarti ini mungkin cobaan aku istiqomah gak di bidang ini. Kalau tahu umpamane kok wis dilakoni berkali-kali kok ijeng ini, kita kan tidak wajib hanya di situ. Ini jangan menyalahkan pekerjaan itu. Orang pak ora cocok. Orang itu sebenarnya cuma Gusti Allah itu kita yakin karena sudah berstar prinsipal ya. Gusti Allah itu akan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Keteraturan Gusti Allah itu wis genah wis jelas, sudah diatur. Kita hanya sekedar belajar, kita hanya sekedar mengelola diri kita sebagai pemimpin sebaik mungkin sesuai dengan aturan Gusti Allah. Ketika kita sudah melakukan itu kok belum kunjung juga kita berhasil, itu bukan berarti kok terus kita tidak berhasil. Mungkin karena keteraturan waktunya saja belum tepat. Kita harus sabar. Iya harus sabar. Karena malaikat itu juga konsisten, loyal, terus menerus istiqomah. Jadi orang usah khawatir. Tapi nek kamu sudah merasa pertimbangan learning prinsip pembelajaran tadi pertimbanganmu, iki wis tak ukar-ukar ketok ya aku pengen pindah ring liya. Kalau tak lakoni setahun wae, tapi kok kita ora patek nyaman, pindah ring liya. Itu pilihan. Ya gak salah. Gak masalah. Tapi nek kata iki tak istiqomah, ya monggo, karena Allah tidak akan membiarkan hambanya yang selalu ingat pada Allah. Ketika senilah. Mungkin sama yang ini. Pas untuk kebuan pada burung mama, sing kesese mau kurang. Sosial strength. Nah, terakhir dulu, nah itu mau bisa juga kayak ngomong zakatnya kurang, selamatannya kurang. Mungkin lah ya. Yuk banyak hal tapi yang jelas itu tadi selama prinsip kita dibangun dengan lillah itu hal itu ya sedih tapi itu bukan menjadi masalah karena apa balik mau apa itu keteraturan Gusti Allah dan yakinlah Allah itu akan memberi yang terbaik bagi kita bukan memberi yang kita inginkan tapi yang terbaik bagi kita iso wae ngene Mbah sedekah wis apik barane ngae wis apik tapi kok tidak kunjung diberi karena dibagi saiki gue kuat engko terus akhirnya akhirnya gue kayak iko sahabat apa jenenge sing terlena sing salah banget sama sing dhek Kanjeng Nabi aku dengar ben sugih karo Kanjeng Nabi wah ora usah wis ngono wae wis kok ndek wedhus siji ndak wis jalukne sampai pentulah didongakno Kanjeng Nabi maksa dongakno ya wis tak dongakno sugih akhirnya kan biyen di wedhus siji jamaah sergap tapi ketika wedhus akeh mau tidak mau dia kan harus mengembala ke tempat yang jauh malah sholat itu berarti hal seperti itu kan apik kanggone umume manusa tapi ora apik kanggo Gusti Allah cara manusa kok wah sukses itu saiki asale wedhus siji dadi 17 dadi sak kandang gembok tapi bagi Allah uripmu gak baru kali biyen kowe cerak karo aku saiki ada karo aku jadi sehingga harus bolak-balik nek misalkan sekarang kok urung diweki yang perlu kamu syukuri adalah ketika kita masih ingat pada Allah itu nikmat yang tidak bisa diukur karena hidayah itu Gusti Allah nah kita ditakdir eling karo Gusti Allah berarti kita dikasih hidayah nyatanya akeh wong mesti bagi duit tumpuk undung tapi lali karo Gusti Allah umpamane kok gampangane lah apa jadi fair-fairan lah kowe milih ndi tak wagi sugih tapi lali karo aku engko uripmu suul khotimah tapi tak wagi biasa-biasa saja yo grujal-grujal tapi kita tetep eling karo aku umpamane ditawani Gusti Allah ono loro lho tawarane aja golek nomor 3 kan ngarang dhewe
Ya sugih ya eling, kabeh wong pengen. Hanya ketika dibalik norono, sing asalnya kita lemes, kita rasa-rasa kita ya akhirnya terus kembali lagi semangat itu. Karena apa? Start principle-nya hidup. Lah, mental ini apa jenis ESG ini juga kadang-kadang naik turun. Makanya di ESG model itu nanti nek diuripno, itu berjalannya itu harus sesuai dengan aturan. Ono kok mamane aturane mubengi iku semenit ping 10, kok mubengi semenit ping 9, ya macet. Ada masalah. Garis edar dan pusat edar itu harus sesuai. Ya kayak jam itu detikane kan semenit kan ping 1. Kok terus dia kok tidak siji ya kacau. 59 ya kacau. Nah, tugas kita itu menstabilkan itu. Selama kita bisa menstabilkan ESG kita, 3 kecerdasan ini, insya Allah semua masalah itu dianggap santai. Ketenangan jiwa, ketenangan hati. Puncak kesuksesan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan sejati itu ketika kita selalu merasa bahwa kita itu diperhatikan Allah. Kita dekat dengan Allah. berarti kerohaniannya waras. ESG-nya waras. Softwarenya gak ada virusnya. Senajan hardware, casingnya senajan busuk. Tapi nek software aman, tinggal ngakses ya saset-saset. Tapi kan sekarang manusia tuh banyak sing penting hardware ketok apik. Software ya wis mbah kon ora urusan. Kan ngono. Ya kita tinggal milih, kita pengen ya pingin ya software apik, hardware apik kan. Apik yo jero tapi juga gampang. Makanya karena gak gampang itu benar daerah gampang lali ya ngaji gini iki. Tunggu ISG, istighosa itu bentuk fadil Gusti Allah. Intinya kan di situ. Makanya termasuk kayak KB itu kan cobaan sih. Nanti di mission statement itu kita akan dipahamkan bahwa syahadat kita itu adalah sebuah perjanjian primordial lah bahasanya. Perjanjian sakral. Perjanjian primordial kita dengan Allah. Perjanjian yang sangat mengikat itu. Jadi awak dewi itu dijanji karo Gusti Allah bahwa kita ini sebagai manusia itu adalah hambanya Allah. Kaulane Gusti Allah. Nek kaulane Gusti Allah jenenge kaula iku mesti duwe kewajiban. Sehingga syahadat itu disyariatkan minimal 9 kali dalam satu hari. Yang boleh tahiyat ketika sholat. Ben apa? Ben kita itu ingat dengan perjanjian kita. Kowe kerjasama karo wong kan ana MOU. MOU-mu dikon ngapalno sedina ping 9. Ben eling. Nek lali oh ya aku di MOU. Oh iya aku di MOU. Terus barusan mamane perjanjian mek bojone. Ojo poligami lho mamane. Ojo nglirik wedok liya mamane. Niku dikongkon ngucapno ping 9 sedina wae. Udan. Saya kira sampai tak udah Pak. Udan ya? Loh, apa ya? Nah, perjanjian itu diulang-ulang terus. Sayangi kita ini kan ketika mau syahadat itu kan hanya sekedar ritualitas. Bentuk ganjaran loh. Orang sampai ke dalam, orang sampai pada pemaknaan. Nek pada pemaknaan yo isine wedi tok ngono. Ayo syahadat iku rukune salat ya kudu dilakoni, gak sah. Kan nek tekan kono tok kita. Enggak sampai pada makna yang tersirat daripada syahadat itu. Yes, pokok ngono lah menawa. Bantur Jakarta. Ya Yus. Oh cuma ada Yus. Teko sharing lho sharing. Takok ngono. Monggo. Ini pengambil ini. Lain. Sharing. Jadi jatuh ini.
Berat yang aku kerjakan itu begini loh. Bulan kali dengan dia ya. EQ enggak. Biasanya orang emosi loh. Biasanya Emosi kadang kita emosi sih loh. Itu kok nggak ada yang salah itu. Biasa pemahaman itu. Pemahaman. Ya makanya kan ini. Wong umum. Sama kan adik ya biar nggak terus ESG. Dulu emosi rumah sana ngamuk deh ya dia. Nyajar tak kok indra ngono. Tapi sekarang ketika ngomong emosi dia harus gak memahami emosi itu ngamuk dong. Emosi itu adalah respon yang dilakukan oleh tubuh terhadap keadaan tertentu. Respon. Nek sampean diweki duit wong merespon mesti Emosi makasih. terima kasih itu gak respon itu. enggak Perasaanmu loh perasaan. Emosi apa perasaan? enggak Seneng mesti. Berarti emosinya seneng. Nek dihina wong tersinggung sering. Nek kowe ndungono kabar duka emosinya sedih. Nek umpamane kok terus diputus pacar, yus atau di PHP gelisah. Jadi emosi itu adalah respon terhadap keadaan tertentu yang jauh oleh tubuh. Orang digawe RI. Apa itu? Rasa. itu bahasa Inggris sama Kontaknya sampai ya. Kontaknya. Mantap. Coba keluar di. Soalnya kan emosi kan go internasional, nanti kan Yo ora Mbak. Pemahaman wong umum sing keliru tentang emosi. Makanya kita punya kewajiban untuk meluruskan emosi aku. Karena umumnya emosi ku ya nesu-nesu iku. Padahal nek wong kota wis gak ngono. Wah, orang itu sangat emosional. Emosional yo kadang gampang sedih, gampang seneng. Kan itu sih. Nggo rasa. Jadi menyikapi apa-apa itu dengan perasaan tok. pikiran perasaan Jeron. Jadi memang diomongin video jidek no. Anu apa jenenge ya terus langsung dengan perasaan sedih. Ini adik kan emosionalnya wis tangguh, jadi ini biasa ono ya santai. Star prinsipalnya wis kuat. Iki takdir iki ngono. Ini kan ono sing emosional dikuasai. Terus jomblo terus akhirnya terus lorati. rawani ngetok Rawani ngetok. Ini kan mentalnya berarti belum dibangun dengan 6 prinsip rukun iman. untuk ketemu Emosi. Awak dhewe no, ya sing akhlakul karimah Iya. termasuk bersyukur, artinya ketika kita langsung dipari itu belum tentu kita itu akan merasa didukung dengan sarana dan prasarana. Karena di pari itu kan basic komersil, artinya dia itu training kemudian ya untuk kelas-kelas dan berbayar. Sehingga ya karena berbayar ya kayak orang sekolah itu yang penting SKSE atau yang penting apa jenenge jamnya terpenuhi karena itu apakah nanti dilakukan apa enggak itu ya tetap dikawal tapi kan bukan menjadi prioritas, yang penting kegiatan terlaksana. Dan kreatif kan alhamdulillah kan gak ngono, bukan berbasis apa jenenge bisnis, memang karena murni untuk membangun mental masyarakat, sehingga semua komponen karena prasarana itu diupayakan untuk mendukung. Enak awak dhewe ngono. Ini mbak di semono kadang peserta itu yo emosinya yo mati. Belum sadar. Wis diperhatikan koyo ngono, wis dianu koyo ngono. Ngene kuwi ije. Orang makan tuh ora gelem izin kan kok izin. Ono tanggane apa jenenge iring-iring ngono ya mentengno niku lah itu kan
ora patek duwe emosi ya. Emosine ora patek cerdas. Nah iku niku di kayak awak-awak termasuk awak niku kecoba tenan. Kayak balaku sang trainer itu ya ono wis tau kecoba. Adine iku nikah pas hari Jumat. Nikahnya sebar gedung. Di hari Jumat itu ono ISG. Aku tuh nangis ya. Sedikit nikah itu kan hanya sekali. Nek iso kan di delok dulure nungkule lah. Ya sing tua ya pengen roh adine ijab kabul, sing adine ya pengen ditunggoni, pengen didelok tangane dulure. Tapi karena ada iki mau tidak mau harus milih. Ya milih apa? Ya tetap ISG. Aku ya tahu coba bojoku kirat ya. Waduh wae. Kan pasti semua ya. Tapi karena alhamdulillah berstar prinsipal itu pernah Gusti Allah. Kan bojoku kirat itu kan jam 1. Wah bojoku ya suatu kudu jenenge wong wedok kan wayah ini kan pengen dia. Silahkan. Ya semangi tak mentale tak bangun nah. Wis kok gayane ngono. Padahal kudu nangis asine. Lho tenan, delok nek ketika wis ngene iku delok wong wedok kaya ngene iku wis ora mentolo. Ora mentolo tapi ya wis yes iki mosok ngene. Wis tah. Teko anu ora aku ndak teko sore ndak balik ya. Akhirnya ya wis pilihan ngono. Aku tetap ISG. Ya ora izin. Sing bojoku ya menanti iku mau. Dilalah karo Gusti Allah iku. Ditakdirno iku sing asal jadwal jam 1 itu diundur jam 4 karena ada operasi mendadak dokter. Jadi jam 4. Nah aku jam 4 kan tekan kono. Jam 3 mulai. Setengah 4 berangkat ke kono. Pas tekan kono, itu bojoku digomplok bulu gede. Jadi ijek iso nunggoni. Yang ini terakhir kan tangguh doktrin bojoku yang ini gitu. Mama nek terus aku diingi orang nuruti apa jenenge nuruti tanggung jawab orang nuruti ilmu kalau nuruti keinginan yang keinginan itu ya ketok ya bener ada kapiran sekabehane aku serai ISI umpamane gitu dia terus menjadikan tempaan bagi kita dan saya tak maksud keadaan mendukung itu aku sampai sekuat itu sampai harus mengambil keputusan seperti itu juga keadaan mendukung karena kayak Yifarid Dewi itu yang nyontoni loh Pak. Kayak gini itu Yifarid itu kan termasuk tadi ketua apa jenenge forum moderasi beragama Kabupaten Pani. Ketua loh ini. Dia tuh ketuanya. Pengen audiensi karo bupati, pengen ketemu karo bupati. 2 minggu yang lalu sudah melayangkan permohonan. Orang ono kabar. Ono kabar itu dino Kemis sore jam 3 dari pihak protokoler kabupaten mengabari bahwa audiensi besok bisa dilaksanakan besok pagi hari Jumat jam 9. Sementara ibarat itu cuma yang pas bayar itu ono ISG. Lah kira ya gak ditutup no. Padahal dia ketuanya. Orang ditunda, ya wakil. Dia lebih mengutamakan ISG karena apa? Karena ya cara berpikirnya kan mereka juga bisa dikatakan gak ngurmati kan. Wis 2 minggu yang lalu orang no kabar. Padahal protokoler kabupaten itu kan bisa disusun seminggu yang lalu itu kan ya iso. Kalau mementingkan dengan menggunakan apa sih emosi sing bojo kakean ngono. Dan nek cara malah tentang bojo. Walaupun itu dengan satu waktu yang sama ya. Normalnya mau tetap di
ditinggal ngomong bojo karena rasa. Ya makanya mentalnya kan harus dibangun. Artinya gini, ada konsep-konsep termasuk energi itu tidak akan hilang. Ketika kita sudah berstar prinsipal, aku ninggalno kue dalam keadaan seperti ini itu bukan karena apa-apa tapi lillahi ta'ala. Karena Gusti Allah membuat aku jadi tanggung jawab. Jadi mungkin apa jenenge konsisten. Makanya akhirnya kan kembalinya pada orientasi aku iki nek umpamane no ISK ora no aku iki kacau kondak. Nek umpamane no nggone kene ora no aku kacau kondak lah. Pertimbangannya nanti ada di situ, Bang. Ini tetap berdasarkan lillah lo ya. Ya, itu nih rasa peserta. Saya dihadapkan ketika bojo ada masalah. Kalau misalnya aku pas kelahiran tidak cuma, Iya. mosok jenis kepala bojo tetap ono dunia lebih diri. Ya maka dari itu mau tak omong karek iki perbandingannya itu tadi nek peserta sampan misalkan sampan enggak hadir itu kan iso izin karena ini darurat tidak apa-apa tapi kan harus izin tetap harus izin ojo kok terus apa jenenge ora izin tapi engko apa nek ditakoki ngene meskipun baik alasannya tapi nek aku makan lah ini hanya sebagai sebuah gambaran artinya kita dalam melakukan sesuatu ketika kita itu berstar prinsipal mental kita itu lillah itu Allah akan ngopeni awak dewe Allah akan pernah akan terjadi seperti itu. Nah, itu maksudnya termasuk kaitan tingkatan terusana yang tekan gini apa bang pas singgung Trainer. kasing cuma positif Star prinsipal jadi mungkin cara awak dewi kelasnya rendah tekan mungkin ya burung bisa tekan pikir sejauh itu lah. Nah itu kan hanya contoh Mbak. Itu nanti kita akan menemukan dengan di konteks-konteks yang lain. Di konteks-konteks yang lain. Satu contoh misalkan sampean duwe wazifah wiridan lah. Iki sing ora rek bahaya nih kan. Sampean itu duwe wiridan. Duwe wiridan nang bar maghrib. Kok kudune yen mbok lakoni wis istiqomah. Bojomu apa sing ndek kepentingan mbok blonjo apa ngejak blonjo bar maghrib. Bojomu iso-iso nesu-nesu. Pokok anggere ora maghrib iki ora mbok turuti, engko bengi ora tak turuti. Wis nesu tenan won. Lah ini nganggo rasa tok Bang Abidin. Rasa tok yo mbok turuti yo nyenengno bojo yo ibadah. Ning akhirnya kowe kan kepotan istiqomahmu nek wiridan. Ya ini karek mentalmu ngono lah. Tinggal mental kita. Mental kita ini dibangun dengan apa? Kemudian apa yang kita pilih? Nek sampean terus punya mental yang kuat lillahi ta'ala, sampean milih aku pengen istiqomah karena itu wis dadi amalanku, senajan kok dipelingi karo bojo. Nek bojo iku anggere diisik-isik rong dina balik neh. Namane ngono dan lillahi ta'ala. Dan mungkin ketika sampean milih ngono bojo iku ora sampe rong dina. Bar isa iku lillah. Pikirnya kebuka karena sampean lillah. Wiridan itu ora krono apa-apa, iki krono Gusti Allah. Nek sampean nuruti bojo, sampean wis bertahun-tahun istiqomah terus kepot ya ora dosa lho iku. Nek kelangan istiqomah iya. Nah, di hal-hal seperti itu kan sering terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita membutuhkan cara pembangunan mental yang kuat untuk memilih mana yang prioritas. Karena ketika kita memilih yang prioritas dan didasarkan pada lillah, Gusti Allah bakal mernahno awak dhewe. Nah, jangan takut mengambil keputusan dan harus mengambil keputusan. Makanya adik mamane kok dia kok wedi ngono, kawin tak bakane apa dan lain sebagainya. Itu nek mental dibangun lillahi ta'ala, nek wedine krana
Apa orang ndang nikahe krana wedi ora iso makani lho. Nah, dengan star principle dengan pembangunan mental 6 prinsip ya beres. Ada keteraturan. Tapi dia kan orang krana iku. Ya mbok krana apa? Dia itu sing ngerti. Yang jelas orang krana wedi nek ora kon makani kan ngono. Nah, hal-hal seperti itu kan harus dicontohkan karo Gusti Allah di banyak kisah-kisah. Contoh kayak kisah Idul Kurban. Ini Gusti Allah kan hanya ngetes ya. Nabi Ibrahim dan Ismail. Kalau anak kan ngono. penantian malah Lah iya. kalau ini Dan Gusti Allah tidak akan mungkin mengizinkan hambanya yang benar-benar berstar prinsipal berlillahi ta'ala itu terus rekoso itu gak mungkin. Nah ini terus dengan sekejap itu cara intelektual kan gak mungkin dong mesti turokno, mesti cekeli kupingi, mesti ngos. Ya kok terus malah itu loh. Itu kan sebuah simbol bahwa wong sing lillahi ta'ala itu pernah itu rasa terus nek Gusti Idam dekengane maksudnya kan ngono. Serasa khawatir dengan pusat itu kan maksudnya Gusti Idam kan ngono. Gak kok pusat Gusti Idam itu kan bukan. Di pusat itu Gusti Allah itu maksudnya kan. Itu untuk membangun ya lillahi ta'ala itu. Menawa. Ya Mbah Bidir. Istilah tanah lillah. Buka itu. Buka. udah menjadi tutup. Betul. Oh, iya. Iya, mas orang mendul. Oke. Kayaknya Kayong. Tapi apa enggak berubah motor? saya sebelum ini Maka kalau enggak. Mana rasa-rasa berubah motor? Dan mesti edan ya. anu sisa Kita nang. Bocok neh ngopo? Tidak tamu gue ya. Tidak tamu.